Kalau makmum nggak dengar, taunya dengar makmum. Allahu Akbar imam, ikut Allahu Akbar. Allah sami Allah. Itu taunya itu aja, dengarnya. Tapi kalau yang jahar seperti maghrib, dari mulai kedengaran imam bacaannya, dari mulai takbir pertama itu jahar. Kalau sir, zuhur sama asar, jahar, asar dan jahar, zuhar azan, zuhur, zuhur artinya kelihatan, kedengaran. Di mana zuhurnya? Nur sono, gitu itu zuhurnya. Bagaimana gedenya? Tuh kayak itu zuhurnya. Kayak tabung air, sepertinya itu jahar kelihatan. Ada rupanya. Saya tahu bedanya aja. Jadi kalau yang sir 2 zuhur sama asar. Kalau yang jahar 3 maghrib, isya, subuh. Ada yang bacanya itu imam kedengeran sama makmum. Bacanya itu zuhur. Seperti baca alhamdulillah, kedengeran sama makmum. Dengar dia. Bacaan suratnya kedengeran itu jahar. Kalau bacaan sunnah tarawih yang jahar, tarawih, sunnah tarawih. Kalau sendiri emang enggak, kedengaran sendiri aja. Mau sholat tarawih aja sendiri, di kuping sendiri nih dengerin. Ya, kalau berdua kedengaran yang di belakang, makmum dengarnya. Imam sama makmum. Kalau sunnah sendiri, ya sendiri aja kupingnya yang dengar, seperti qobliyah, ba'diyah. Kalau namanya qobliyah, sebelum sholat fardu dilaksanakan 2 rakaat, itu namanya qobliyah. Kalau ba'diyah itu sesudahnya sholat fardu dilaksanakan 2 rakaat, itu ba'diyah. Kalau diperinci satu-satu, qobla artinya sebelum, ba'da artinya sesudah. Jadi qobliyah, ba'diyah lain. Qobnya sama, qobliyah, ba'diyah. Ya. Qobliyah sebelumnya sholat fardu dilaksanakan 2 rakaat, itu namanya qobliyah. Ba'diyah sesudahnya laksanaan sholat fardu laksanakan 2 rakaat, itu namanya ba'diyah. Kalau adanya ba'diyah, asalnya ba'da. Ba'da artinya sesudah. Sesudah apa? Sesudah yang fardu dilaksanakan 2 rakaat, itu namanya ba'diyah. Asal-asalnya ba'da asalnya. Karena di dalam ilmu sharaf, di tafsir, diperinci, jadi namanya lain. Ada
ba'diyah, ada qobliyah. Saya mau salat di salat zuhur, salat 2 rakaat dulu, itu namanya qobliyah. Udah assalamualaikum, salat fardu, udah selesai fardu 2 rakaat, 4 umpamanya, salat dulu 2 rakaat, itu namanya ba'diyah. Ba'diyah banyak juga artinya, ada ba'id, jauh, ada qarib, dekat. Kalau jauh sekali, qaribun, jauh. Supaya ini kalau diingatin supaya tahu perinciannya aja, dekat-dekat. Kalau jauh sekali, dekat sekali, qaribun jiddan, dekat sekali. Itu bahasanya. Sementara kalau jauh sekali. ba'idun jiddan, ba'id jauh. Jiddan artinya sekali, ba'idun jiddan, jauh sekali. Kalau dekat, qaribun jiddan. Engkau nggak ngantuk kita kalau bareng ngomong. Iya, itu kan itu. Kalau seperti ini putih itu namanya abyad. Ba'id, abyad artinya putih. Kalau merah, ahmar. Apalagi kalau sifat 20 kita pelajari. Cuman dia ngomong aja sekilas, nggak gitu. Sebenarnya ilmu tahu cuman hanya dipakai udah, seperti wujud. Sering kan dengar suara wujud. Wujud itu sifat Allah. Wujud artinya ada. Mustahil Allah itu tidak ada. Mustahil Allah itu tidak ada. Ada. Nah, cuman kita ngelihat ada apanya, sifatnya. Coba kalau diteliti, kalau itu di atas tempat air, sifat itu namanya. Sifat. Ini sifat. Itu sifat. Jadi ada sifat, ada zat. Itu nggak terpisah. Ada sifat, ada zat. Nggak terpisah. Yang kelihatan sama kita mata, kelihatan sama mata, itu sifat. Ya, sifatnya hijau, sifatnya merah. Kalau zatnya nggak bisa dapat dilihat.
coba ini merah kuning, sifat itu namanya. Ini biru, sifat. Zatnya di mana? Nggak bisa dapat, nggak bisa dilihat dengan mata. Gitu. Makanya kalau Allah itu ada, bukan ada. Kalau sifatnya iya, begitu. Tapi kalau zatnya nggak bisa dapat dilihat, enggak. Seperti wujud, artinya ada. Siapa? Allah. Bagaimana? Susah. Nggak boleh. Artinya menduakan. Ini namanya sifat 20. Namanya sifat 20. Kalau dihitung nggak bisa. Apa mereka kagak bisa. Mudah bulanan baru apa. Kalau masih bocah kayak Ricky belajar ilmu tajwid, ilmu tauhid, sifat 20. Itu sifat 20 namanya ilmu tauhid gitu. Jadi dia itu ada 20, ini 10. Lawanannya 10, jadi 20. Yang wajib 20 termasuknya wajib. Lawanan 10. Lawanannya 20. Ini cuma kedengaran sama kuping aja. Tentang apal mah nggak bisa apal seharian, 2 hari, bulanan. Coba kalau diperhatikan, satu aja jadi bingung. Wujud artinya ada siapa, gitu kan. Kalau ditanya wujud artinya ada siapa, dalam ilmu Allah yang ada, gitu. Wujud artinya Allah ada, mustahil. Allah itu tidak ada, mustahil. Jadi dia ada. Di mana adanya? Wallahu a'lam. Hanya dia yang tahu. Kita nggak bisa tahu. Nah, jadi kita matahari kita bisa lihat, gitu. Tapi kalau pengen tahu tegesin lamur bisa mata kita nggak ngelihat. Bukan ukuran batu 3 ya, batu 3 pancer kita lihatin nggak kuat mata, nggak. Bukan ukuran. Batu 2 masih kelihatan, masih bisa kita lihat. Kalau yang bukan ukuran nggak bisa kita lihat, nggak bisa. Itu contohnya. Allah itu ada. Di mana adanya? Wallahu a'lam. Jawab kita. Wallahu a'lam. Allah itu di mana adanya? Artinya Allah yang tahu, bukan kita. Itu namanya batas kita. Gak bisa dikatakan Allah ada di sebelah barat, Allah ada sebelah timur, Allah sebelah atas, Allah ada di bawah, dalam bumi, dalam langit. Nggak bisa. Yang ada kita, jawab kita, wallahu a'lam. Allah lah yang tahu dirinya. Kita nggak tahu. Gitu. Nggak boleh kita kata Allah ada di langit, nggak boleh. Ada di dalam tanah, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Menentukan namanya Allah bertempat. Allah itu tidak bertempat. Kalau makhluknya bertempat.
seperti kita, binatang gede, kecil, bertempat. Kita nih manusia, bertempat. Kalau Allah tidak dikatakan bertempat di enggak. Oh Allah, ada batas. Batasnya itu kita. Allah yang tahu, kita enggak tahu. Hanya apapun Allah yang tahu. Makanya dikatakan tadi Allah sifatnya wujud ada. Di mana? Enggak tahu. Habis. Ada di mana? Coba contoh ya. Bentuknya kuning. Sifat itu. Karena zatnya bagaimana? Siapa yang tahu zatnya itu? Nggak ada yang tahu. Nah, gitu juga Allah. Kita tahu kepada Allah sifat Allah. Kalau sifat Allah tadi dikatakan paling pertama wujud sifat Allah ada, artinya ada, tidak ada mulanya, tidak ada penghabisannya. Itu sudah kidam. Wujud artinya ada Allah, mustahil tidak ada. Kidam artinya tidak ada mulanya Allah, mustahil ada penghabisannya. Gitu. Itu dua juga. Bako, namanya bako, hurufnya ba, kha, ko. Jadi bako namanya. Bako sifat Allah. Artinya kekal, tidak ada, berubah. Itu Allah kekal, nggak berubah-ubah. Mukhalafah itu keempat tuh. Mukhalafatul hawadits itu keempat. Artinya mukhalafah, Allah itu berlainan, tidak bersamaan kepada makhluk yang manapun. Allah tidak ada yang sama dengan itu. Gitu. Itu namanya mukhalafah, berlainan. Kalau kita nih ada nggak yang sama? Ada, kita makhluk. Ya. Matahari bisa satu, nggak bisa dikatakan dua. Enggak, di negeri ada juga matahari satu. Seluruh dunia matahari satu karena dia itu berjalan dalam panono jam sekian, panono jam sekian. Satu mataharinya, enggak dua. Bulan ya satu, enggak dua. Karena dia masing-masing berjalan, matahari berjalan, bernider, berputar. Akan dikatakan wasamsu tajri fi mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Samsu artinya matahari. Matahari itu berjalan, beredar. Gitu. Menurut bagaimana keputusan Allah, bagaimana Allah merintahnya, dia tugasnya muterin dunia. Kita ada di mana ada yang melihat matahari, kemudian di negeri mana ada matahari, dia itu lagi muter, nggak ngasal ya. Seperti kita di sini, matahari ada, dia lagi berjalan, kita lagi duduk. Kita juga karena buminya berjalan, tanahnya berputar, kita juga kena ke bawah muter, kemana nggak kerasa. Kita ini lagi muter,
dibawa oleh bumi, oleh tanah berjalan. Kita kan karena adanya di atas tanah, tanahnya itu berputar, dan kita ke bawah muter, gitu. Seperti kapal, kapal berjalan di tanah, kita ada di atas kapal, kita ke bawah jalan, terbang kapalnya, kita ada di dalam kapal, kita ke bawah terbang. Gitu. Kita ini ada di atas bumi, di atas tanah. Tanahnya ini berputar, berjalan, masing-masing tugasnya. Nah, kita juga ini berjalan kita ini. Yang jalannya siapa? Kita adanya di atas tanah, itu tanah yang muter, kita ini nggak kerasa. Kerasanya kita ntar kalau bangun, naik mobil, naik sepeda, berjalan. Nah, itu kita baru kita rasanya. Saya ini naik sepeda, berjalan, naik mobil, berjalan. Baru gitu udah bisa. Sekarang kita lagi duduk begini, berjalan, cuma kita ini nggak dapat terasa. Seperti orang naik kapal, udah duduk di atas kapal. Kapal jalan nggak nih? Lah jalan, mau kencang, cuma kita lagi naik di atas, kerja muka ke bawah, lah jalan, langit ada di bawah, gitu. Langit ada di bawah, kita begini, langit ada di bawah, bumi lah nggak kelihatan, bahwa kita adanya di atas di dalam kapal. Ngomong ke bawah gitu, nengok ke sono ya begini, kayak langit. Mana ke bawah kayak langit, kecuali masih dekat, macam 1000 meter jauhnya di atas ke bawah, baru rumah kelihatan. Masih kelihatan. Bintang, listrik kelihatan. Tapi kalau udah tinggi nggak bisa kelihatan. Listriknya juga nggak kelihatan. Yang kelihatan itu aja biru, nengok ke bawah aja biru, gitu, nggak kelihatan apa-apa. Tapi berjalan nggak itu, lah berjalan, kapalnya berjalan kenceng, lah kita nggak kerasa berjalan juga itu. Kapalnya berjalan, kita duduk di dalam kapal, lah berjalan juga, cuma nggak kerasa maksudnya, nggak. Kadang kita duduk aja begini, kan tinggi itu, ingat ke bawah bumi nggak kelihatan, listrik juga nggak kelihatan, nengok ke bawah, yang kelihatan biru, ingat langit ke bawah sama, nggak kelihatan. Jadi semuanya makhluk berjalan. Makhluk hewan, makhluk yang bukan hewan, semuanya berjalan. Seperti semut kecil, dia berjalan. Kerbau gede berjalan. Yang berjalan itu wayam si ma'arid layani. Makhluk itu berjalan pakai kaki 2, kaki 4 makhluk. Ya, kita perhatikan, kalau kakinya 2, bebek, ayam, ya, kakinya 4, kambing, rebo, ya, kakinya 2, kita terpikirkan, itu berjalan. Itu kita sadarin diri kita. Semuanya ini berjalan. Cuman sama kita nggak dikasih rasa, nggak kerasa. Kita contohnya, kita udah naik di kapal itu berjalan tinggi, gitu. Nggak kerasa kita jalan apa ini kapal. Walau kita lagi duduk begini, masuk ke dalam kapal kita duduk begini, mau berdiri, mau deprok,
nggak kerasa apa jalan enggak ini. Lah jalan kapal di bangkunya ya kita dudukin perasaan kita diam baik walau berjalan menuju gitu kan dari sini dari Alim namanya 8 jam sampai di Jeddah. Mekah belum sampai, baru Jeddah aja. Jeddah tempat turun kapal yang gede-gede, yang kecil-kecil, ada di situ. Partai nebak, masing-masing tugasnya. Yang kecil besono, yang gede bersini. Itu seperti jamaah haji. Kan gede-gede kapalnya. Paling dikitnya 50 orang. Paling dikitnya. Kalau isinya satu orang 50 kilo, kalau 100 orang berapa? 5 kintal ya. 5.000. Iya. Belum isi ya. Isi barang. Beras, gula, barang lainnya. Itu di dalam, di bawah adanya. Kan di bawah ada tempat naruh. Sama orang, kalau diukur, beratan barang sama orang. Orang 50 kilo. Kalau 100 orang, gitu. Nah, kalau barang lainnya belum. Ini baru orang sama barang. Seperti gula, beras di dalam bawah. Itu kapal terbang. Namanya bisa keangkat sampai ke sana. Nanti dari Bekasi, dari Halim, tempat naik, tempat turun. Haji, pulang haji, naik, turun di situ. Ada di panggil Cengkareng apa namanya. Ya. Tempat turun yang dari Jepang, dari mana-mana negeri gitu turunnya. Dari Jepang turunnya di lagi Endung karena pergi ke Jepang. Dari Jepang kemari turun Cengkareng apa namanya ya. Tempat turun kapal. Iya. Kan di sini 2 Cengkareng apa namanya ya. Iya, Cengkareng. Endung nggak